3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang santai dengan narasumber kita yang bernama Bapak Muryanto. Apa kabar Pak? Selamat datang. Selamat datang, baik-baik aja. Ya, bisa diperkenalkan sedikit siapa jenengan dan apa profesi jenengan di sini? Saya adalah kepala desa dan nama saya Bapak Muryanto, Ya. Kepala Desa Nglawak. Oh iya, kepala desa Nglawak gitu, Pak. Ya. Sejauh ini bagaimana nggih hubungan masyarakat Nglawak dengan para mahasiswa ataupun anak-anak yang sudah mondok di sekitar Nglawak? Saya rasa di sini ya, dalam situasi keadaan aman dan juga satu membaur bersama masyarakat desa khususnya. Oh iya, jadi mereka saling membantu gitu Pak? Ya, saling membantu dalam arti kegiatan di desa, apa itu juga saling membantu. Ya. Iya. Terus ini Pak, sejauh ini dalam persiapan menjelang Ramadan ini apakah masyarakat juga bekerja sama dengan para mahasiswa dan juga para peserta pondok untuk melaksanakan persiapan Ramadan saat ini? Yang jelas di dalam pondok sendiri itu memang juga mengadakan kegiatan-kegiatan, juga termasuk ada pemberitahuan di dalam desa sehingga desa itu tahu dan desa itu juga mengerahkan masyarakatnya itu saling membaur di dalam kegiatan-kegiatan itu sendiri. Jadi tetap membutuhkan satu sama lain. Iya, sama-sama. Begitu juga dari pihak pondok maupun pihak kampus maupun juga dari pihak desa gitu Pak. Iya. Terus ini Pak, upaya Bapak untuk mensejahterakan gitu Pak, mensejahterakan masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar itu dapat memberikan istilahnya pelayanan bagi mahasiswa maupun bagi para peserta pondok. Saya rasa itu ya untuk pelayanan itu saling Mbak ya. Jadi lihat bagaimana pelayanannya dan kegiatannya. Jadi kalau di situ tuh tidak bisa dikatakan kalau masyarakat melayani seperti mahasiswa atau pondok. Tinggal penyambutan masyarakat itu bagaimana untuk kepada para mahasiswa, orang-orang pondok itu saya rasa tidak ada masalah di sini. Hubungan juga baik-baik. Jadi tetap ada kesinambungan. Iya, ada kesinambungan. Terus ada saran tertentu sih enggak? Ada saran tertentu apa tidak Pak untuk para peserta pondok terutama dan juga untuk para mahasiswa yang ada di sekitar Nglawak sini? Saya rasa dari pondok itu juga sudah bagus ya. Sudah bagusnya itu sudah baik di dalam desa itu sendiri. Saya rasa untuk lain-lainnya saya rasa ya kita tinggal menyesuaikan apa yang belum kita jalankan gitu aja. Saya rasa kegiatan-kegiatan apapun dalam Ramadan ini juga di situ juga saling membaur di dalam tarawih atau apa itu saling membaur. Jadi bisa tarawih bersama gitu? Ya, tarawih bersama juga. Bisa diceritakan sedikit Pak, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan masyarakat bersama dengan para peserta pondok dan juga para mahasiswa? Ya, terutama di dalam desa itu untuk pembersihan desa, kegiatan-kegiatan dalam desa, baik itu kegiatan kurikuler seperti anak pelajar mungkin ya, dari mahasiswa mungkin mengadakan jalan-jalan santai atau apa itu saya rasa pada event-event tertentu ya. Event itu juga membaur. Terus di dalam kebersihan di dalam desa saling bahu membahu bersama. Kita juga koordinasi bersama guru-gurunya mungkin di dalam pondok sendiri sini kan Nglawak itu kan lingkupnya pelajar. Jadi mulai dari nol kecil sampai perguruan tinggi itu yang ada di Nglawak ini. Lainnya tuh mungkin belum ada. Di Nglawak ini memang kota pelajar dan juga kota santri. Jadi di sini harus kita menyesuaikan
diri sehingga bisa saling bahu membahu. Iya, itu sangat penting Pak ya. Ya. Antara masyarakat juga pelaku pondok dan juga pelaku kampus nih Pak. Ya. Bagaimana sih Bapak sebagai kepala desa untuk memberikan satu contoh yang baik bagi masyarakat agar tetap tidak ada kesenjangan sosial di antara masyarakat dengan para peserta pondok? Ya, saya rasa itu dari dulu itu sudah tidak ada kesenjangan sosial ya, dalam arti baik itu anak yang mondok di sini atau masyarakat sini. Jadi tadi sudah saya singgung saling membaur, jadi tidak ada seandainya di dalam desa dimintai surat apa yang penting itu kita jelas tidak ada permasalahan. Tetap dibantu. Iya, tetap dibantu. Terus masyarakat sekitar jenengan itu juga ada nggak sih Pak yang mau masuk ke pondoknya Nglawa ataupun menjadi mahasiswa di sekolah di STAIM ini? Saya rasa banyak, soalnya yang magang di desa kemarin tuh ya, itu juga anak Mentaos itu juga lulusan dari sini juga. Itu berapa anak Mentaos itu banyak yang masuk mahasiswa sini saya rasa. Jadi berarti antusiasnya Pak, iya. Antusiasnya mereka masih tetap ingin masuk ke perguruan sini nih Pak. Iya sangat. Apa sih pesannya Bapak untuk kami mahasiswa STAIM terutama ketika dalam pelaksanaan belajar mengajar di STAIM? Ya, saya rasa kita dalam arti untuk belajar mengajar kan kita juga nggak ngerti ya. Yang jelas itu yang tahu kita itu selama ini hubungan antara STAIM dengan pondok dengan desa itu juga baik-baik saja. Kalau memang ada mungkin untuk praktek di luar mungkin di desa itu juga PPL itu juga saya siap dari dulu. Gitu. Ini tahun ini kelihatannya kok nggak ada ini. Mungkin dialihkan ke desa lain Pak. Iya. Karena kan tiap tahunnya kan sudah berbeda programnya. Iya. Perasaan Bapak bagaimana sih ketika di kampung Bapak itu berdiri sebuah kampus yang notabene itu kampusnya anak pondok, itu perasaan Bapak bagaimana? Ya, saya rasa kalau bilang kampus anak pondok itu kurang pas ya kalau buat saya ya. Jadi kampus ini yang jelas untuk pendidikan Islam dalam arti itu karena pendidikan keagamaan juga baik. Jadi saya juga senang sekali lah dalam arti agar orang-orang kita tuh tahu dalam keagamaan benar-benar kita detail sehingga kita nggak ada rasa seperti sekarang ini kan kurangnya orang berpendidikan agama itu sehingga menjadi brutal kayak gitu. Iya benar Pak. Yang pendidikan agama itu memang sangat penting bagi kita nih Pak, terutama anak-anak muda sekarang ya. Iya. Menurut Bapak bagaimana sih menghadapi situasi anak-anak muda sekarang yang sekarang itu kan banyak perlakuan anak muda yang di bawah itu Pak ya, masih ada yang kadang kurang sopan atau bagaimana, itu bagaimana Pak? Ya kita nggak boleh, katakanlah kalau saya pribadi saya nggak pernah menegur itu terus terang. Jadi kita anak-anak supaya mengurangi kenakalan remaja atau muda-muda itu ya kasih kita kegiatan. Jadi di dalam desa itu ada kegiatan sehingga kita libatkan keseluruhannya sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tadi kan Bapak sebutkan diberikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Saya boleh tahu nggak Pak, seperti apa contoh kegiatan tersebut? Ya, kegiatan kita harus menyongsong dalam pemuda itu, kegiatan pemuda itu apa ya kita ikuti di dalamnya, kita bina sama-sama, baik itu UMKM-nya bagaimana sehingga sudah tersibukkan masalah ekonomi atau masalah kegiatan sehingga tidak terjadi kebrutalan kembali. Iya memang. Untuk anak-anak remajanya sendiri itu sangat antusias nih Pak mengikuti kegiatan di desa jenengan niku nggih. Terus ini Pak,
apakah juga dibentuk sebuah organisasi desa seperti Karang Taruna, Pak? Ya, Karang Taruna ada, cuma ya setengah jalan tuh ya kalau memang didukung sama perangkat-perangkat desa dan desa sepenuhnya ya baru jalan. Tapi saya rasa kita sebagai pimpinan di desa ya harus memberi spirit seperti itu sehingga jalan. Jadi kegiatan tuh bermacam-macam, apa aja ya kegiatan untuk mungkin mengadakan ya seperti hadroan apa itu kita kasih fasilitasnya, kita belikan alatnya sehingga di dukuhan-dukuhan itu juga ada sendiri-sendiri. Berarti selama ini masih belum berjalan secara sepenuhnya nggak, Pak, untuk Karang Tarunanya? Ya. Atau masih baru setengah-setengahnya atau bagaimana? Karang Tarunanya tetap berjalan, Mbak ya, tapi kalau enggak desa sendiri yang memberi spirit untuk jalan itu susah, karena orang-orang muda sekarang itu susah suruh di depan jalan sendiri itu susah tanpa topangan. Masih perlu dorongan-dorongan gitu. Dorongan dari perangkat. Saya ini. Baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada saat ini. Semoga Bapak amanah dalam mengemban tugasnya dan selalu diberikan kesehatan. Selama ini memang masyarakat Ngelawak sudah sangat berbaur dengan peserta pondok dan juga para mahasiswa. Sekian bincang-bincang pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.